Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang riwayatul hadis atau periwayatan hadis. Yang dimaksud riwayatul hadis adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis. Dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut rawi atau periwayat. Riwayatul hadis terbagi menjadi dua bagian. Pertama, riwayatul hadis bil lafzi. Dan yang kedua, riwayatul hadis bil makna. Riwayatul hadis bil lafzi adalah seorang periwayat menyampaikan hadis dengan menggunakan lafaz yang sama dengan apa yang didengar olehnya. Dengan kata lain, lafaz yang disampaikan sama persis dengan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dinamakan riwayatul hadis bil makna adalah seorang periwayat menyampaikan hadis dengan menggunakan ungkapannya sendiri yang memiliki makna yang sama dengan lafaz yang didengar. Dengan kata lain, susunan kata dari periwayat memiliki arti yang sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan periwayatan hadis. 1. Apabila sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak didahului oleh sebab, maka periwayat akan menyampaikan hadis tersebut sesuai dengan apa yang telah ia dengar, yaitu dengan riwayatul hadis bil lafzi. Bentuk periwayatan dengan lafaz ini hanya ada di dalam hadis-hadis qauliyah, bukan hadis fi'liyah dan hadis takririyah. Karena redaksi kata yang terdapat di dalam hadis fi'liyah dan hadis takririyah dilakukan oleh para sahabat. 2. Jika sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan respon atas suatu sebab, maka ada 3 ketentuan. A. Jika sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipahami tanpa menyebutkan sebabnya, maka periwayat boleh memilih antara menyebutkan sebab atau tidak. B. Jika sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dipahami kecuali menyebutkan sebabnya, maka wajib menyebutkan sebabnya. C. Jika sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung 2 hal, yang jika disebutkan sebab atau pertanyaan yang melatar belakanginya akan mempertegas kandungan hadis, maka lebih baik menyebutkan sebab atau pertanyaan tersebut. Hukum periwayatan hadis dengan makna. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum riwayatul hadis bil makna. Ada yang memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Kalangan sahabat yang memperbolehkannya diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan di antara kalangan sahabat yang tidak memperbolehkannya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada 3 argumentasi para ulama yang memperbolehkan riwayatul hadis bil makna. 1. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah umat terdahulu dengan bahasa yang bukan bahasa mereka. 2. Para sahabat meriwayatkan hadis dengan bahasa yang berbeda-beda. 3. Diperbolehkannya menjelaskan syariat kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa masyarakat tersebut. Ada 4 syarat diperbolehkannya riwayatul hadis bil makna. 1. Periwayat hadis harus mengerti madlul atau kandungan makna dari teks hadis. 2. Pergantian kata di dalam hadis harus sesuai dengan makna hadis, tanpa mengurangi dan menambah hadis Nabi. 3. Bukan termasuk hadis yang lafadznya merupakan bentuk ibadah seperti doa dan wirid. 4. Hadis tersebut tidak termasuk jenis hadis yang memiliki arti serupa, seperti jenis hadis mutasyabih, mujmal, mushtarok, muskil, atau jawami'ul kalim. Yang dimaksud jawami'ul kalim adalah kalimat ringkas tapi mengandung arti yang sangat luas. Ada 3 ketentuan riwayatul hadis bil makna.
1. Mengganti suatu kata di dalam hadis dengan kata muradifnya. 2. Hadis yang belum dimengerti tidak boleh diriwayatkan dengan makna. 3. Hadis yang sudah dimengerti kemudian diriwayatkan dengan maknanya sendiri tanpa menambah atau mengurangi pengertian dari hadis tersebut. Riwayatul hadis bil makna setelah masa kodifikasi atau pembukuan hadis. Permasalahan riwayatul hadis bil makna terjadi pada masa sebelum kodifikasi hadis. Setelah masa kodifikasi hadis, harus mengikuti redaksi hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis, kecuali di dalam majelis-majelis tabligh dan mau'idhah masih diberi rukhsah untuk menyampaikan kandungan makna yang terdapat di dalam hadis, bukan menyampaikan hadis dengan redaksi yang lain. Oke, itulah materi penting tentang riwayatul hadis. Jangan lupa tugasnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.